Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat, waras, waras, sugih beras. Oke, di kesempatan saya kali ini saya minta maaf karena jarang upload video mengenai otomotif. Nah, cuman di video ini saya akan berbagi beberapa pola pikir yang mungkin bermanfaat untuk Anda. Soalnya beberapa teman saya juga ada yang bagi saya tuh berada di jalan yang salah. Oke lah. Tujuan saya di video ini yakni berbagi ya pola pikir lah. Semoga saja video ini bermanfaat ya. Oke, langsung saja. Pola pikir yang baik itu pola pikir yang saya sudah pelajari ya. Salah satunya adalah pola pikir orang sukses ya. Walaupun aku urung sukses ya, belum sukses tidak tahulah ya, walaupun tiap orang sukses itu patokannya nggak hanya seperti yang saya ucapkan nantinya, tapi paling tidak garis besarnya adalah satu atau dua, pasti mereka punya patokan ini. Oke, pola pikir orang sukses itu yang pertama, orang sukses pasti punya pendapatan tidak dari satu tempat. Maksudnya tidak dari satu bidang lah atau satu pekerjaan. Mungkin dia bekerja, cuma dia punya sampingan usaha atau lainnya. Jadi penghasilannya tidak hanya dari satu tempat. Terus seandainya Anda bilang, kalau dia seandainya dia direktur mas, dia kan punya punya jabatan direktur di suatu perusahaan yang gajinya tinggi, ya tetap dia benar dia gajinya tinggi, tapi dari gaji yang tinggi itu pasti dia juga gak akan selamanya berada di posisi situ. Maka dari itu ya, orang bergaji tinggi pasti dia akan berpikir untuk bagaimana mendapatkan pendapatan dari tempat lain. Itu yang pertama itu ya. Jadi poin pertama itu dia memiliki pendapatan tidak dari satu tempat. Oke, yang kedua itu dia membeli apa yang dia ingin, apa yang dia butuhkan, bukan dia membeli apa yang dia inginkan. Itu pola pikir yang kedua yang saya tahu ya. Jadi dia membeli apa yang dia butuhkan. Dia ingin berkendara dari satu tempat ke tempat tujuan, misalnya dia bisa menggunakan mobil yang LCGC lah, low cost grand car, ya sekelas-kelas 100 jutaan lah. Dia nggak membeli mobil mahal. Yang penting kan tujuannya untuk lebih ke fungsi ya. Cuman kalau orang itu membeli dengan yang sangat mewah atau hidup dengan gaya mewah, itu bukan simbol kesuksesan bro, karena itu simbol dari kesombongan ya. Kayak kamu itu makanya jangan sombong-sombong. Itu yang kedua. Terus yang tiga ya, tiga aja lah pola pikir, lain-lainnya nanti aja. Jadi yang ketiga itu saya lor, aku agak lupa. Yang ketiga itu ketika dia mendapat penghasilan ya, dia akan menabung dulu, baru sisanya dia gunakan untuk kebutuhan dalam tempo entah itu sebulan atau seminggu. Jadi dia punya patokan ya. Misalnya dia gaji 1 juta ya, dalam 1 juta itu dia punya patokan harus menyimpan, nge-save atau nabung 500.000 atau 700 atau 400 atau sekian.
baru sisanya dia gunakan untuk keperluannya. Karena kebanyakan orang-orang kalau punya mendapatkan pendapatan, pasti dia akan gunakan kebutuhan dulu, sisanya baru dia tabung. Nah, seperti itu yang tiga poin ini ya, ya mungkin bisa menjadi acuan atau mungkin hanya bisa menjadi pikiran yang mungkin Anda buang. Jadi hidup itu kalau Anda bisa main catur ya bro, posisikan Anda itu hidup Anda itu, diri Anda itu seperti raja ya, raja dalam catur itu ratu. Jadi ketika dia perang itu pion yang maju, beberapa pion kalah langsung kuda maju melangkah, kuda kalah langsung menteri, langsung ada benteng dan jadi hidup itu kalau bisa itu punya prajurit lah. Dari prajurit itu satu kalah masih ada prajurit lainnya. Ya seperti orang hidup di dunia bro. Jadi hidup di dunia itu sejatinya kalau bagi saya itu berkelahi melawan kebutuhan. Tapi ya jangan lupa untuk sembahyang lur. Kenapa berkelahi? Karena kerja itu berat bro, berat. Jadi posisikan Anda sebagai ratu atau raja dalam segi catur itu, dan pion-pion, menteri, kuda, dan benteng itu pastikan itu adalah usaha Anda lah misalnya. Jadi satu usaha kalah, Anda pasti punya pemain cadangan buat nyerang apa? Nyerang ke kebutuhanmu setiap harinya bro. Ya mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika saya adalah salah kata, saya mohon maaf, diambil baiknya, jeleknya dibuang. Sekian dari saya, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.